Ternyata benar dong, Nikita ini sangat berpengaruh di Indonesia. Kalau enggak, orang nggak bakalan tahu gitu. Ternyata nih kasus sebenarnya udah lama. Udah dari zamannya si yang baru-baru mualaf itu. Cuman vokalnya itu baru aja sekarang dibesarkan sama Kak Nikita. Akhirnya terbukalah semuanya mafia-mafia skincare ini. Ya bagus dong kalau gue bilang. Jadi lu pada orang-orang yang mau berbuka bisnis, lo nggak sembarangan jualin skincare. Si Kak Nikita itu ada ditahan. Oh nih bakalan diem nih, bakalan nggak bisa. Iya kalau gue bilang sih dia menurut gue tuh pahlawan lah, pahlawan membela masyarakat yang terjerat akibat skincare yang overclaim. Kalian paham gak sih skincare yang overclaim itu selain merusak muka, merusak mental. Kenapa gue bilang merusak mental? Satu, mereka stres akibat mukanya. Stres itu kemana? Ke otak. Kalau sampai mereka nggak kuat sama stresnya, kalau bundir gimana? Akibat si skincare ini, mungkin dia itu berpikir gini, ya kan? Ini tuh udah tertahan langsung. Tapi dia nggak tahu bahwasan tuh masih ada pengadilan. Aduh, orang yang paham hukum itu pasti akan ngerti gitu. Terus kenapa emang lu transfer, emang skincare lu kenapa? Pasti begitu. Kalau lawyer yang benar tuh begitu, dia memperhatikan. Kalau misalnya dia lihat, oh ternyata gini-gini, nggak usah dilanjutin. Berarti kan karena apa? Duit. Kalau misalnya pengacara yang benar nggak akan sembarangan ngambil kasus gitu kan. Contohnya si Sambo, iya kan, dia kan minta sama Hotman untuk jadi pengacara, nggak mau kan si Hotman, karena dia tahu si Sambo udah jelas-jelas salah. Ini itu nggak harus datang ke DPR, ini tuh datangnya ke BPOM gitu, ke Menteri Kesehatan, ngadu ke Menteri Kesehatan. Kenapa datangnya ke DPR? Gue tuh kadang-kadang bingung, heran. Datangnya itu ke BPOM karena yang meng-approve semua itu adalah BPOM ini. BPOM ini yang kemana gitu loh. Bukan datang ke DPR. DPR itu kan beda lagi ya tugasnya ya. Kenapa kok ke DPR? Gue juga heran kadang-kadang. Datang itu ke BPOM karena ini urusan sangkut pautnya dengan BPOM dan Menteri Kesehatan. Itu yang perlu. Komentar gue tentang dia itu, tadinya gue no comment, tapi semakin kesini semakin sangat menyebalkan, semakin tidak masuk akal. Justice RNM dia bilang SDM rendah. Alah, kentut. Lu juga bahas-bahas itu karena FYP lu juga naik. Lu juga dulu kemarin deket-deket sama CNM. Kenapa? Karena apa? Lu mau dinaikin kan jadi anggota DPR. Lu mau nyalek kan kemarin, tapi gak mau. Si Nikitanya gak mau gitu. Semua orang yang dekat Nikita itu pada ada maunya supaya terkenal. Contohnya salah satu ini, siapa tuh namanya yang kalian sebut-sebut itu? Ya, dari dulu begitu. Dari sebelum si satu itu, ya, gue itu tidak dekat sama Nikita. Tapi gue bukan sering komunikasi, beberapa kali gue komunikasi. Bisa aja gue deketin dia. Buat apa? Ya, ngapain? Kalau memang ada tujuan yang tidak baik, ngapain? Teman-teman gue tuh banyak. Kalian pernah lihat gue nggak dekat sama Nikita atau pak foto atau video-video bareng? Nggak pernah. Gitu. Cuman ngobrol chat seperlunya, udah itu doang. Deket-deketin sini kita semuanya pada ada maunya, tapi ketika ada maunya ternyata dimanfaatin lah di apa segala macam, malah kentut. Mantan Elsong katanya. Ada pun yang speak up tapi kayak setengah-setengah gitu, lo ngerti gak sih? Kalian ngerti gak sih? Kalau speak upnya setengah-setengah gitu, setengah-setengah. Ngerti kan? Membela tapi setengah-setengah, pada takut. Itu yang gak gue suka. Pada kayak ini, membelanya setengah-setengah. Ngapain lu pada cari aman? Gue kadang-kadang heran deh. Kalau misalnya bener ngapain takut gitu loh. Ini sekitar jam berapa? Jam 2 di Bali. Aku tuh nggak suka ya guys ya. Aku tuh sebenarnya malas banget nimbrung masalah hal kayak gini. Bahkan masalah kayak gini itu aja aku baru tahu dari kakak ipar aku. Aku tanya kronologisnya gimana sih kak sebenarnya. Karena sebenarnya aku tuh bukan orang yang tipikal yang kalau misalnya yang ini TikTok aku baru diaktifkan lagi. Baru aku aktifkan lagi. Biasanya gue tuh ngurusin kerjaan gue gitu. Cuman ini nggak dibenarkan banget.
Karena mereka pikir dengan si Kanikita itu ada ditahan, oh nih bakalan diem nih, bakalan nggak bisa kayak gitu loh, nggak bisa banget. Kalau dibilang Kanikita pahlawan itu kan banyak ya, gitu. Jenis-jenis pahlawan itu banyak. Ya kalau gue bilang sih dia menurut gue tuh pahlawan membela masyarakat yang terjerat akibat skincare yang overclaim. Kalian paham gak sih skincare yang overclaim itu selain merusak muka, merusak mental. Kenapa gue bilang merusak mental? Satu, mereka stres akibat mukanya. Stres itu kemana? Ke otak. Kalau sampai mereka gak kuat sama stresnya, kalau bundir gimana akibat si skincare ini? Kalian bayangin aja kalau misalnya tuh pakai skincare yang overclaim, overprice, udahlah overclaim pula. Tiba-tiba mukanya putih, tiba-tiba di sini banyak nanah ini segala macam jerawat. Stres nggak? Itu dua loh. Udah undang-undang konsumen banget, merusak mental, merusak psikisnya hancur, korban-korban tuh hancur. Ya menurut gue tuh dia pahlawan lah. Masing-masing orang jerawat bikin stres banget, ya udah. Kalau stres itu apa? Stres nggak? Gue nimbul 1 jerawat aja, untungnya sih nggak pernah ya. Kalau dulu itu pernah nimbul. Itu aja 1 jerawat aja gue tuh kayak, aduh gimana, stres gitu loh. Diam lu buzzer, mendingan lu telan tuh duit 15.000 rupiah untuk beli nasi padang. Enggak sayang. Nah yang satu lagi nih, kalau misalnya nih mereka yang bela-bela, lu pada pakai skincare-nya mereka enggak, udah itu aja. Yang pada membela-bela ini, lu pada pakai skincare-nya mereka enggak, udah. Kan kalian ini sibuk di pemerasannya, sibuk di ininya, padahal nggak ada pemerasan. Tapi kalian pakai nggak skincare-nya? Pakai dong, gitu. Bagus, Allah, bacot. Ngomong doang diketikan bagus, namanya buzzer. Apa nama skincare-nya? Skincare overclaim kalau gue bilang. Ngejual di Ena Salmon. Itu nggak sembarangan tahu. Itu cuma dokter-dokter yang ternama, dokter kecantikan, tenaga medis. Skincare racun. Makanya pakai biar tahu, cuy. Gue disuruh pakai, cuy. Gue disuruh pakai skincare-nya. Muntah. Dibayar juga 1 miliar, 3 miliar, gue nggak mau. Daripada muka gue nih hancur, babak belur, cuy. Tahu, muntah. Nyium baunya aja udah ngeri banget. Baunya tuh nyengat banget. Geli gue. Lu suruh pula gue pakai cuah. Ada gila-gilanya nih buzzer ya. Sosok bilang kalian lapor lah semuanya gitu-gitu. Kalian lapor semuanya yang menjadi korban. Yang jadi korban itu di 34 provinsi itu salah satunya. Lo bayarin lah tiket-tiket yang jadi korban ini. Udah itu aja. Lo pikir kalau misalnya kita ngadu tuh gak pakai duit gitu. Udahlah beli skincare-nya itu overprice, ditambah lagi tiket pesawat, ngadu-ngadu ini ono. Itu pun belum tentu ditanggepin. Gimana sih lo? Ya udah, kalau kayak gini-gini yang bervokal adalah orang-orang yang berpengaruh di Indonesia. Nikita Mirzani berpengaruh lah di Indonesia, dia kan artis. Gimana sih? Dada aja deh kadang-kadang. Tolol. Goblok. Gue tuh kadang-kadang ya liat orang terus ngatain yang bilang Justice for NM ini SDM-nya rendah, kan kadang-kadang aneh. Cantik lipstiknya kak. Iya, gue kan pernah buka ini. Gue tuh pernah buka yang namanya local brand lipstick. Tapi kalau udah expired 2023, gue stop. Gue gak pernah memperpanjang lagi. Namanya juga udah expired, ngapain gue memperpanjang lagi? Kocak. Suka-suka kalian lah bilang gue mirip apa. Semua orang kan bebas berpendapat ya. Mau bilang mirip ini kek, mirip itu kek. Suka-suka orang. Suka-suka netizen mau bilang mirip ini apa segala macam, asal jangan lapor netizen. Netizen tuh berhak bersuara. Gue ini netizen. Mau hidung bolong,
Itu urusan dia ataupun urusan itulah. Gue nggak mau ngurusin lebih ke fisik, karena masing-masing fisik orang beda-beda. Tapi kita nggak usah, kalau misalnya punya menyuarakan, nggak usah lari kemana-mana, fokus satu tujuan, fokus satu topik, nggak usah bawa-bawa track record, kayak lu nggak punya track record yang jelek aja gitu loh. Nggak usah cari pembelaan, kelihatan banget mencari pembelaannya. Gua aja dari buat VT di TikTok ini, gua nggak pernah benar ya kata ini, ternyata benar ya kata ini. Pernah nggak gua kayak gitu? Nggak ada di VT gue kayak gitu. Ternyata benar ya, nggak ada. Kalian boleh cek VT gue, itu banyak banget di TikTok gue VT gue tuh ya. Semenjak kejadian ini, nggak pernah gue bawa-bawa orang, nggak pernah gue cari pembelaan, nggak pernah gue bilang, oh ternyata benar ya kata ini, ternyata benar. Nggak, ngapain gue cari pembelaan? Karena gue fokus sama satu tujuan masalahnya ini, gitu. Fokus kepada topiknya, bukan cari pembelaan. Bawa-bawa orang, ngapain lo bawa-bawa orang? Gue itu sidang terbuka apa enggak? Karena kan nggak, kalau gue sih berharap tuh sidangnya terbuka ya. Semoga saja ini sidangnya terbuka, sidangnya live. Kalau bisa live ya, karena ini udah sangat udah bener-bener viral banget lah kalau dibilangnya, Satu Indonesia Raya Merdeka ini gitu. Semoga di sidang ini terbuka gitu ya, dan sidang terbuka kita jadi lebih jelas, lebih tahu. Karena kalau misalnya sidang terbuka tuh nggak sembarangan datang guys. Sidang terbuka iya, tapi menurut gue tuh kayak harusnya nih live, ngerti gak sih? Karena Kadi kita itu kan artis ya, artis besar gitu. Jadi seharusnya ini live harusnya. Dan kalian juga jangan jangan berpikir kalau misalnya hakim itu di ini enggak. Hakim itu beda sekarang. Pak Hakim itu kalau udah kasus kayak gini, mereka pasti lebih hati-hati. Apalagi udah banyak yang menyuarakan. Itulah perlunya kekuatan netizen dan perlunya kekuatan masyarakat di Indonesia ini. Dan satu lagi, kalau misal gue bilang ini ya, gak usah bilang ini pengalihan isu tentang Pertamina. Kenapa? Karena kejaksaan itu lagi, kalau misalnya Pertamina, itu kan prosesnya lama. Karena mereka harus menuntaskan yang kasus dari tahun berapa gitu. Gak usah bilang ini pengalihan isu apa segala macam, enggak. Ini aja dengar-dengar kabarnya ini, kabarnya ini dari abang gue tadi, katanya itu mau dijadiin aduh lupa gue. Apa ya kata abang gue? Kebanyakan ngurusin yang berpentingan ya. Ngurus si Pertamina lah, ngurus ini, ngurus ono. Belum lagi ngurus ini. Aku tuh bantu Kaniki untuk menyuarakan ini, supaya kasusnya nggak tenggelam gitu aja. Udah itu doang. Aku cuma bisa bantu supaya supaya ini terus disuarakan. Setiap hari sampai selesai, sampai ini baru gue diam. Gitu. Jangan dipikir si Kaniki itu ditahan, tapi ternyata tidak ada yang berkoar-koar. Itu, gue cuma bisa bantu itu doang. Gue aja sampai tanya sama kakak ipar gue nih, sebenarnya kayak gimana sih? Ternyata sebenarnya kasus skincare overclaim ini udah lama. Cuman baru vokalnya ini semenjak Kanikita yang berbicara. Ternyata itu udah lama deh, kata kakak ipar gue. Gue baru tahu gitu. Karena gue nggak ngikutin banget pemberitaan ini gitu. Ternyata benar dong Nikita ini sangat berpengaruh di Indonesia. Kalau enggak, orang nggak bakalan tahu gitu. Ternyata nih kasus sebenarnya udah lama. Udah dari zamannya si yang baru-baru itu loh, yang baru-baru mualaf itu. Sebenarnya ternyata udah lama, cuman vokalnya itu baru aja sekarang dibesarkan sama Kanikita. Akhirnya terbukalah semuanya mafia skincare ini. Gitu. Iya kan, terbukalah semuanya. Bagus dong kalau gue bilang. Jadi lu pada orang-orang yang mau berbuka bisnis, lo gak sembarangan jualin skincare. Lagian ya, lucu kadang-kadang kalau gue bilang lu jual skincare muka tapi lu bukan dokter. Masuk akal gak? Lu jual krim muka tapi lu bukan dokter. Itu masuk akal gak menurut gue? Gitu loh.
Dan ngambilnya itu di China lagi, yang jelas-jelas kita nggak tahu notabene China itu pabriknya kayak gimana. Kenapa nggak ngambil di Indonesia? Kenapa nggak maklon di Indonesia? Ya iyalah, kalau maklon di Indonesia kan mahal, tapi kan jelas kalau maklon di Indonesia gitu. Ini ngambilnya di China yang kita nggak tahu itu kayak gimana isi-isinya gitu loh. Kenapa harus ngambil di China? Emang yang harus jualan harus dokter, oke. Tapi lihat dulu ini dokter udah di mana aja. Ini dokter apa? Ini dokter memahami kapasitas kulit manusia apa enggak? Ini dokter udah pernah bertemu langsung enggak dengan klien atau konsumennya gitu. Udah, memang benar dokter gitu. Cuman ini dokter apa yang jualan, ini dokter apa? Gitu loh, spesialis apa? Gue pengen tahu tuh dokter spesialis apa, dan dia pernah praktek di mana aja gitu. Si Kaniki juga bukan dokter, tapi dia jualan skincare, Kak. Tapi kan dia udah konsultasi. Dia itu guys, Kaniki itu gue tahu banget dia jualan skincare itu dari 2 tahun yang lalu. Dia meeting ya, dia itu bener-bener sekitar 2 tahun apa berapa gitu, gue lupa. Dia meeting tentang membuka skincarenya itu. Dia meeting banget, dia ngurusin itu tuh gak gampang. Dia ngambilnya di Korea ya. Dia bener-bener tuh meeting total, bener-bener review banget dia punya skincare. Gue kasih tahu ke kalian, lama dia itu prosesnya, ya. Bukan langsung tiba-tiba ini beli langsung dijual. Udahlah, nggak usah sok-sok membela, ya. Nggak usah sok-sok membela si bawang itu, ya. Sekarang mah kalau dilihat flexingnya itu, flexing dari apa sih namanya? Kalau misalnya sertifikat itu semuanya bisa dibeli. Ya, sok-sok dapat piagam ini segala macam, malah cuah. Semua bisa dibeli. 5 digit aja nggak tahu. Iyalah, wajah gue cerah karena gue tuh nggak pakai skincare yang overclaim. Dan gue nggak pernah bermasalah sama muka gue. Dari gue pertama banget kenal skincare, gue nggak pernah. Dek, tutup matanya. Dia ini mau jualan skincare kelihatannya. Gue mau jualan skincare. Iya sih, gue akan jualan skincare. Iyain aja biar cepet. Padahal faktanya gue ngapain jualan skincare. Boleh juga sih gue jualan skincare, tapi gak yang overclaim. Tapi gue gak mau juga sih. Gue lebih bagus jualan apa coba? Jualan baju. Karena gue fashion designer, jadi gue lebih bagus jualan baju yang tidak membahayakan masyarakat Indonesia gitu. Coba sebut nama kalau lu benar. Ngapain gue sebut nama? Ntar gue dijebak lagi. Gak usah mancing-mancing gue. Gak usah mancing-mancing gue deh. Iya, dasar buzzer. Lu pikir gue tolol apa ya? Gak usah mancing-mancing gue. Direkam lagi, ntar direkam. Mancing-mancing. Aduh, ngeri. Jebakan, seram. Ngomongin produk China, dia juga pakai produk China. Produk mana gue pakai? Sorry ya, gue pakai produk dari Milan. Semua skincare gue made ini Milan. Sekarang harus hati-hati ya lah. Intinya gue kasih tahu ke kalian, gak usah sebut nama. Sebut aja ini si bawang. Yakin gak ada produk China. Sini loh, masuk ke gue. Biar gue tunjukin. Tapi gue gak mau sih, ngapain gue invite lu. Lu kan buzzer ya.
Ntar rumah gue nih bau nasi padang lagi, nasi padang yang busuk. Gak mau lah gue undang-undang buzzer ke sini. Ntar malah rumah gue nih bau-bau nasi padang ataupun bau bawang. Gak mau gue. Gak usah disebut nama juga, kalian juga udah pasti tahu siapa. Jadi gue ngapain harus sebut nama? Kadang-kadang penjebakannya ini agak tolol. Aduh. Kadang-kadang si buzzer ini tolol. Gak usah sebut nama, lu juga udah tahu siapa yang gue maksud gitu loh. Ngapain lagi gue harus sebut nama? Itulah namanya penjebakan gitu loh. Si bawang dasar. Gue tuh ngapain iri? Ya, irinya di mana? Coba gue tanya. Hidup gue bahagia, gue nggak menipuin orang. Ya, ngapain gue harus iri? Gue nggak bikin korban banyak muka, overclaim. Ngapain? Hidup gue nggak penuh dengan tekanan. Hidup gue damai. Gitu. Gue harus ngapain iri apa coba? Coba gue tanya, irinya dari sisi mana? Lu bisa nggak sebutin? Gitu. Iri apa? Apa coba irinya? Gue nggak punya hutang di mana-mana, ya. Hidup gue tuh sejahtera, gitu loh. Gue rumah tangga gue baik-baik aja, anak gue baik-baik aja, semuanya baik-baik aja, gitu. Kayak ini, anak gue lagi tidur, bentar lagi gue main ke pantai, menikmati angin-angin sejuk-sejuk di Bali ini. Bukan gue jadi gue ngapain iri gitu loh, iya kan? Daripada itu si Ono si bawang mungkin dia nggak bisa tidur kali ya, stres, habis dute ngurusin, tahu-tahu nggak menang lagi ntar di persidangan, aduh, tahu-tahu kena LP balik, mampus. Itu mah bundir aja udah. Jadi kalau gue bilang gitu gini ya. Kalau gue bilang tuh gini. Mungkin dia pikir itu gak ada step-stepnya lagi gitu loh. Mungkin si bawang ini berpikir kalau misalnya namanya pengacara ya, lawyer itu kan pasti ya namanya ada lawyer yang benar. Ada ya kebanyakan lawyer itu harusnya memperhatikan lah kliennya itu tuh benar apa enggak gitu. Udah. Terus itu mungkin dia itu berpikir gini. Ya kan, ini tuh udah tertahan langsung, tapi dia nggak tahu bahwasan tuh masih ada pengadilan. Aduh, itu loh, dia pikir itu begitu mungkin kan, dia nggak tahu step by stepnya ini masih ada lagi. Orang yang paham hukum itu pasti akan ngerti gitu. Kalau lawyers mah maunya apa coba? Kalau pengacara itu pengacara yang bagus. Pengacara yang bagus dia itu pasti akan bertanya kepada kliennya. Dia akan bertanya kepada klien, lu kenapa transfer segini, atas dasar apa lu transfer, kenapa? Terus kenapa emang lu transfer, emang skincare lu kenapa? Pasti begitu. Kalau lawyer yang benar tuh begitu, dia memperhatikan. Kalau misalnya dia lihat, oh ternyata gini-gini, gak usah dilanjutin. Berarti kan karena apa? Duit. Gitu. Udah gitu aja, kita harus smart dong, harus pintar gitu ya. Kalau misalnya pengacara yang benar nggak akan sembarangan ngambil kasus gitu kan, nggak akan sembarangan. Siapa ya contohnya? Si Sambo, iya kan, dia kan minta sama Hotman untuk jadi pengacara, nggak mau kan si Hotman gitu loh. Si Bang Hotman itu nggak mau kan jadi pengacara karena dia tahu si Sambo udah jelas-jelas salah. Itu baru pengacara yang ini gitu loh, memperhatikan ini patut nggak nih gue ajuin, ini patut nggak gue bela. Seperti kata bapak ini aja, bapak siapa namanya, Pak mantan Irjen gitu, mantan Irjen Pariki ya. Ingat ya, lawyer itu
lawyer yang benar itu membela kliennya itu harus dengan harus memperhatikan, bukan asal-asalan gitu. Aduh, dia ini dokter apa, spesialis apa? Kalian pada tahu nggak dia ini spesialis apa? Coba deh gue tanya sama kalian. Kalian ini kan biasanya netizen tuh sangat amat gampang untuk mendapatkan suatu info ya. Aku tanya sama kalian itu infonya udah valid belum, dia itu dokter apa, spesialisnya apa? Itu aja, ini gue bener nanya apa, karena tuh spesialisnya itu apa? Apakah dia spesialis kecantikan, apakah dia spesialis kulit gitu. Udah itu aja. Kalau dokter umum, ya dokter umum itu prakteknya di rumah sakit umum. Contohnya di rumah sakit ini, di puskesmas gitu. Aduh, gue ini nanya serius, tapi kalian jawabnya nggak serius. Aku tuh bener-bener nggak tahu loh guys, dia ini spesialis apa. Aku udah sampai Google, itu nggak ada spesialis apa. Dia di praktek di rumah sakit manapun nggak ada gitu loh. Maksudnya tuh rumah sakit klinik kecantikan, contohnya di Denpasar tuh nggak ada gitu. Makanya gue pengen tahu dia ini spesialis apa, dokter spesialis apa. Dan dia ini udah bener-bener. Tapi ya dengan kayak gini, gue tuh sangat bersyukur banget ya. Akhirnya dokter-dokter yang bener-bener dokter, yang bener-bener mereka itu mereka itu pendidikannya sampai ke luar negeri, mengambil spesialis kulit. Akhirnya inilah mungkin doa-doa dokter-dokter di Indonesia ini, dokter kecantikan yang udah ternama. Akhirnya mereka itu bilang bersyukur dengan adanya ini. Ini ada banyak benefitnya loh kepada dokter-dokter yang emang udah capek-capek kuliah sampai keluar gitu kan. Kenapa? Kalau gue perhatiin, ini semenjak adanya mereka ini menjual-jual skincare ini segala macam, orang-orang itu jadi jarang datang ke klinik karena kemakan sama si skincare overclaim ini gitu. Gue sangat bersyukur sih dengan adanya ini gitu. Jadi ya gue bilang wajar lah si Kani kita ini menjadi orang yang pahlawan karena menyelamatkan dokter-dokter yang udah berjuang sekolah yang benar sampai menjunjung tinggi pendidikan di luar negeri untuk mengambil spesialis kecantikan gitu. Ini kalau gue bilang ini doa-doa dokter juga, ini dokter yang benar, bukan dokter yang nggak benar. Dokter-dokter kecantikan yang ada di rumah sakit di beauty clinic yang kecantikan yang ternama di Indonesia Raya Merdeka ini gitu kan. Gitu loh. Bener lah kata si Bang Deddy, ya. Mana ada sih orang jualan skincare bisa kaya dalam 1 tahun atau 2 tahun. Bisa beli Ferrari ataupun bisa beli apa lagi. Itu Ferrarinya mahal banget. Masa iya kalah sama dokter yang udah capek-capek jual sekolah tinggi. Gitu. Gue tuh memang suka kan Indonesia Raya Merdeka. Iya ya, kan kita memang udah merdeka, jadi ya wajar lah gue bilang Indonesia Raya Merdeka ini gitu. Si Teddy ini memang namanya aja udah Teddy julid. Kan lumayan 15.000 rupiah bisa buat beli 15.000 dapat apa sih 15.000? Kuota juga nggak dapet. Nasi padang paling ya. Es teh, cilok. Iya itu. Gorengan, gitu-gitu kan. Ada lagi yang bilang kalau bibir gue tuh silikon. Suka ngadi-ngadi kayak tahu aja bibir gue ini silikon. Ini bibir gue kebanyakan cipokan sama laki gue, suami gue. Makanya jadi begini bagus. Namanya juga orang udah berumah tangga. Kalau orang berumah tangga kan bercipokan gitu, berciuman. Gitu loh. Ya wajar lah bibir gue jadi cantik begini, jebleh. Aduh, kadang-kadang edan.
Ya hyper lah, namanya sama suami gue. Gimana sih? Anak gue ada 3. Kadang-kadang suka kocak ya. Astagfirullahaladzim. Puasa. Iyalah. Suami gue 1. Ya. Gue tuh umurnya itu 28 tahun. Gue tuh nikah muda. Aduh, kadang-kadang suka aneh-aneh deh. Ini kalian ya, kalau misalnya ada yang berumah tangga, kalian tuh pasti tahu dong, sebelum kalian berumah tangga, bibir kalian tuh kan masih perawan ya. Pasti beda setelah kalian udah berumah tangga, setelah kalian merasakan